kayaknya ada berisik ya gitu. Ada suara tambahan. Ada suara tambahan gitu. Jadi tapi pas dicek nggak ada nih, nggak ada yang ketawa-ketawa, nggak ada yang ngomong gitu. Kalau aku mau ke pribadinya Mas Ben, pernah pengalaman mistis gak sih Mas? Kalau di kehidupan nyata ya ada lah beberapa Pernah? peristiwa-peristiwa yang ya, mungkin bisa disebut horor, bisa disebut tidak horor. Pulang, naik sepedaku, jalan pelan. Dari jurusanku di pendopo aku ngeliat ada orang lagi nari. Oke. Dan ketika aku Perempuan? lihat, iya, dan pakai full kostum. Oke. Jadi kayak pas aku lihat bagus banget. Ada mungkin beberapa detik aku menikmati, terus habis dia nari dia noleh teh. Pelan nolehnya, nggak ada mukanya. Nongkrong di kampus, di jurusan sebelah tiba-tiba ada yang kesurupan dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Wah. Ya kita lagi nongkrong jam 10 malam dia baru datang, temannya baru datang untuk minta tolong. Kita datang masuk ke ruangan itu, dia lagi main piano, bagus banget lagi pianonya gitu. Jadi aku sama temanku, tar dulu ya sebelum tolongin kita nikmatin pianonya dulu ya gitu. Dan yang menarik tuh si cewek itu satu tidak bisa main piano, Oke. yang kedua Nggak nggak bisa bisa nyanyi. Gitu. Sampai akhirnya dia muntah darah, yang lagi kesurupan tuh muntah darah. Kelamaan. Habis ku tarik beberapa kali, tiba-tiba ini saya tidak berbohong sama sekali karena tiba-tiba si perempuan itu Aku ini selalu dihantui masa lalu, Mbak. Sial demi sial merenggut kebahagiaanku. Kira-kira hidupku ini kenapa ya, Mbak? Wis sampurno. Aku selalu dihantui wajah-wajah mantan suamiku. Aku juga selalu dihantui masa lalu. Mungkin kamu perlu berdamai dengan masa lalu kamu. Kita semua punya masa lalu yang kelam. Satu kesalahan dan kita harus menanggungnya seumur hidup. Resmi karo kuwi bakalan mati kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah, terima kasih supportnya. Selalu setia nonton channel Ria Puspita Official. Buat kalian yang lagi bahagia, semoga bahagianya nular ke ruangan ini. Yang lagi sehat biar makin semangat, kerjanya yang lagi sakit kita doain biar diangkat penyakitnya, biar bisa aktivitas seperti sedia kala lagi. Nah, buat kali ini spesial buat episode podcast. Ada bintang tamu, kita kenalan dulu dari cast film Perempuan Pembawa Sial. Bukan saya, yang dia di sono yang sial. Oke, siapa dia? Kita kenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh kenalan dulu nih. Mas Banyu itu jadi apa di Perempuan Pembawa Sial? ya perkenalkan nama saya ganti-ganti ya. Kalau waktu itu namanya Banyu Bening, sekarang namanya Ben Bening. Oke, terus kita manggilnya apa nih? Manggil Ben aja. Mas Ben, oke. Saya di Perempuan Pembawa Sial berperan sebagai Aryo, nama karakternya. Dan Aryo ini istri pertama dari tokoh utamanya, Mirah.
Oke, Gitu. tapi kalau si Aryo di sini itu Mm-mm. antagonis kah atau susah ditebak? Dia mungkin lebih ke tritagonis kali ya. Jadi dia korban, Oh, kinda semacam itulah. Jadi karena kalau perempuan bawa sial ini kan ngomongin soal bahu lawean kan. mm-mm. Jadi Boleh dijelasin nggak itu apa? sejauh yang saya tahu ya, bahu lawean itu kan semacam kutukan dalam tanda kutip gitu. Yang siapapun yang menikahi seseorang yang kena kutukan bahu lawean itu akan gitu dia. Oke, berarti kalau inti dari perempuan membawa sial ini karena ada kutukan itu ya. Betul. Oke, terus kalau di film ini siapa aja sih pemerannya? Ada siapa aja gitu, Mas? Di film ini ada Rehanun, dia Oke. jadi Mirahnya, jadi Mirah. Terus ada Clara Bernadette, terus ada Morgan Oey, terus ada Mas Rukman Rosadi, ada Didi Nitowo, legend penari kita. Betul. Terus ada Aura Karisma dan ada beberapa teman-teman yang lain, terutama teman-teman Jogja karena kita syutingnya di Jogja waktu itu. Full itu. Full Full kita di syuting Jogja semua ya? Iya. Nah, kan ini dari film Perempuan Pembawa Sial. Kalau aku mau ke pribadinya Mas Ben, pernah pengalaman mistis gak sih, Mas? Kalau di film ini sih untungnya nggak ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah. Meskipun kita syutingnya ya malam karena memang horor ya, jadi otomatis kita mostly akan syuting malam gitu. Tapi selama syuting tidak ada peristiwa horor, alhamdulillahnya. Kalau di kehidupan nyata ya ada lah beberapa peristiwa-peristiwa yang ya mungkin bisa disebut horor, bisa disebut tidak horor, agak mistis lah adalah. Tapi di sini di scene di Perempuan Pembawa Sial ada nggak lokasi mungkin atau scene yang keberapa bikin kamu tuh ini kayaknya real deh, ini dapat gangguan gitu. Kalau gangguan mungkin enggak ya, karena mungkin kalau saya secara personal kan setiap kali sebelum mulai syuting atau dalam proses pencarian karakter, terutama karena saya lebih sering dapat karakter di film-film horor ya. Jadi jadi saya kan in a way agak percaya pada bahwa karakter-karakter yang saya mainkan tuh pasti dia ada di gelombang energi tertentu gitu. Yang kadang-kadang kalau saya nyarinya cukup dalam, biasanya tiba-tiba akan menyentuh gelombang energi itu, terus tiba-tiba ada kayak ketika misalnya aku lagi main gitu, tiba-tiba ada dorongan tertentu yang entah datang dari mana, yang tiba-tiba jadi misalnya adegannya sebenarnya aku tahu bahwa itu pemain kok, itu pura-pura gitu, tapi ketika melakukan dan ketika menjadi karakternya tuh rasanya rasa takutnya sungguh-sungguh takut, rasa merindingnya bahkan ada satu momen rasa merindingnya benar-benar sampai ngefek ke kelihatan gitu, sampai naik di bulu kuduk gitu. Prosesnya Ini gitu. dramatisirnya ada, kekeluarganya ada atau film udah horor? Ini ada horornya ada dan dramanya banyak, terutama karena apalagi Rehanun ya. Rehanun kan kemampuan bermain emosionalnya luar biasa kan, teman aktris satu itu. Dan mungkin kalau keluarga di partku mungkin cukup banyak di partku, karena partku kan masih ada relasi sama orang, ada orang tuaku, ada yang jadi mertuanya Mirah, si Rehanun gitu, masih ada sedikit partnya itu gitu. Tapi kalau untuk yang lain lebih ke bagaimana perjalanan Mirah menjalani kutukan ini. Tapi seru loh, Perempuan Pembawa Sial. Kalau ini ada Perempuan Laknatullah. Lokasi syutingnya itu di mana sih, Mas Ben? Lokasi syutingnya Kan di Jogja. Nah, tapi ada beberapa yang ngambilnya di kota. Oke. Ada beberapa yang ngambilnya di daerah-daerah Bantul kalau nggak salah gitu, dan cukup kampung. Jadi bahkan ada salah satu adegan yang sebenarnya adegannya ada di trailer. Jadi bisa ngelihat di trailer pas adegan yang itu kita take-nya di satu kampung yang nggak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi pas malamnya lumayan wadidau. Penasaran loh, aku kalau Jogja karena udah sering muter-muter Jogja ya. Yeah. Bantul sering banget. Tapi itu lokasinya memang lokasi biasa atau kan gini, kebanyakan yang datang di sini saat mereka promosi film, itu tuh pasti cerita lokasinya memang angker. Kalau tempat Mas Ben sendiri,
ada nggak memang lokasinya itu ya angker, Kayaknya ada. terbengkalai gitu. Iya kayaknya. Ada salah satu scene yang aku nggak bisa cerita apa scene ya. Iya. Otomatis teman-teman harus menonton ya. Betul, Eh, biar penasaran. Betul. Jadi ada salah satu scene yang kita syutingnya kalau nggak salah itu dulu bekas pabrik sepatu TNI kalau nggak salah. Tapi dia ada di tengah kota. Yang menarik itu. Jadi gede banget dan sebenarnya cukup banyak film yang sudah pernah syuting di sana. Dan kita syuting di situ. Terus kita ngambil salah satu sudut gitu di sana ketika kita syuting. Dan kan kerasa bedanya ya Teh ya. Itu. Ketika kita datang ke tempat yang kalau misalnya kayak ini gitu ya, ini Ini kan kan karena ada ada hidup ada gitu. hidup Tapi ketika manusia. kita datang, meskipun teman-teman art udah datang, apalagi kalau aktor kan mau nggak mau harus dilatih tuh Iya, kepekaannya mau tidak kan, mau. mau tidak mau harus dilatih kepekaannya. Jadi pas adegan itu rasanya kayak kalau bahasa Jawa tuh singup. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Kayak lembab, kayak nggak enak gitu perasaannya gitu. Oke, satu tempatnya udah terbengkalai belum? Udah, ya udah lumayan lah lama terbengkalai tempat Nah, itu. tempatnya udah lama terbengkalai, tetap syuting. Endingnya itu kru ada nggak yang ngalamin gangguan gitu? Sejauh ini sih saya belum pernah denger ya dari teman-teman kru ya gangguan-gangguan seperti apa. Tapi ya mungkin ada teman-teman kru yang sekedar misalnya cuma ngelihat atau dengar suara gitu. Kalau nggak salah soundman kita kayaknya ada satu adegan dia tiba-tiba kayak kok kayak ada berisik ya gitu. Ada suara tambahan. Ada suara tambahan gitu. Jadi tapi pas dicek nggak ada yang ketawa-ketawa, nggak ada yang ngomong gitu. So, kayak jam berapa ini ya teman-teman ya? Kayak lanjut aja yuk, nggak usah diomongin yuk. Soalnya Gitu kan deh. kalau syuting kan emang posisinya kita rame ya. Iya. Tapi kan ada momennya kayak yang lain lagi mulai take, yang ini lagi istirahat. Kan pasti ada hawa itu gitu. Betul. Apalagi syutingnya film yang ini true story atau ada Ini adaptasi. base-nya? Oh, Jadi adaptasi. dari apa namanya Bahulawayan itu tadi. Terus kemudian sama Mas Fajar Nugros di-combine sama cerita Bawang Merah Bawang Putih gitu. Oh, Urban Legend. Urban Legend. Jadi ada combine itu. Jadi bukan berasal dari kisah nyata. Tapi menurutku justru itu yang menarik karena menarik ceritanya Ini menarik. ceritanya dari Jawa ya asli dari Iya. Ya Kurang biasanya lebih kalau begitu. dari satu daerah itu ditarik yang warga-warga sekitar tuh, oh ini cerita visualisasinya kayak gini. Kan biasanya isu di satu kampung kan ada, Benar. terus mitos-mitos di kampung ada. Kalau divisualisasin kayaknya banyak orang yang kepengen tahu kayak gimana. Nah itu proses syutingnya berapa lama Mas Ben? Itu kayaknya berapa hari ya? 16 atau 20 hari gitu, saya agak lupa ya. Tapi aku kayaknya cuman beberapa hari, cuman 5 atau seminggu gitu. Sementara teman-teman yang lain sampai beberapa hari full. Lumayan lah. Lumayan lah. Untuk menguras energi juga. Yoi. Perempuan pembawa Pembawa sial. sial. Selain sosok perempuan ini yang dikutuk, yang lainnya itu ada apa ya? Peristiwa lain yang sampai sekarang, aduh ini kalau dijadiin clue buat yang mau nonton nih, wah gue nunggu nih momen ini. Itu apa sih? Yang di film itu ya? Iya. Kita kasih clue dikit Kita aja. kasih clue dikit ya. Oke. Oke. Clue-nya adalah hati-hati dalam mencintai. Karena kalau lu salah mencintai, bro, lu Ini. nah itu dia. Jadi ya coba deh pikir-pikir lagi deh, kalau lu mau mencintai seseorang tuh lu hati-hati deh. Tiba-tiba salah Jangan orang lu ya kan? salah mencintai orang. Salah Endingnya. orang kan, lagi enak, jatuh cinta, metong, Nah. sial, dah. Kak. Apalagi nih perempuan membawa sial, kayaknya kalau saat itu saya masih ilmu hitam nih sekarang nih. Saya baca begitu saya kesinggung. Perempuan Oke. membawa sial, Kenapa, waduh. Teh? Gue sial, orang kalau deket sama saya sial dulu. Oh. Karena nyolek dikit santet. Oh ya? Zaman Oh, dulu. zaman dulu. Kita ngomongin zaman dulu. Nah, kalau film ini sendiri, Mas Ben, kan karakter di situ pemain banyak banget ya. Iya, iya. Menurut Mas Ben nih, kalau misalnya karakter Mas Ben diganti ke karakter lain, pengen jadi karakter yang mana sih? Kalau aku diganti karakter lain ya, aku pengen banget sebenarnya justru jadi bahulaweannya sebenarnya. Wah gila.
Iya. Jadi laki-laki pembawa sial. Jadi laki-laki. Jadi yang sialnya Iya. gitu. Kenapa? Jadi kutuknya. Karena kalau dalam keaktoran tuh salah satu proses yang menarik kan proses bikin karakternya teh. Mm-mm. Dan di horor tuh menurutku salah satu proses yang agak belum dieksplor dengan baik adalah ketika kamu jadi hantu gimana caramu untuk create the character gitu. Dan kayaknya ketika jadi Baulayan tuh proses mencari karakternya kan, kalau karakternya di dunia nyata kan kita masih bisa riset Iya, ya. betul. Tapi kalau karakternya nggak di dunia nyata gimana kita risetnya? Benar Itu sih. dia. Kayak banyak film based on true story, ada orangnya. Mm-mm. Jadi ini begini, jadi si A begini. Iya benar, kalau nggak ada kita ngeraba ya. Itu, dan justru itu menurutku menarik justru. Meskipun sebenarnya agak membahayakan ya kalau ke situ-situ ya. Keluar pun salah, Ya, berlebihan salah, bener. terus pas-pasan banget, kayaknya nggak all out. Betul. Keren juga sih. Jadi harus mencari. Sebenarnya pembawaan Mas Ben ini kan udah oke nih di sini. Mm-mm. Tapi Mas Ben sendiri percaya nggak sih sama yang namanya pembawa sial? Kalau aku nanya personal ya. Kalau secara personal ya, dulu iya percaya. Tapi ada satu masa di mana ya agak agamis nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa dong. Tenang. Kebetulan saya Muslim. Saya sempat kena satu masa hidup yang lumayan cihui sekali, yang akhirnya di titik itu ada di satu lowest point gitu. Terus kemudian saya tiba-tiba ada, bukan semacam bisikan ya, tapi kayak tiba-tiba saya ngebaca ada satu ayat, innama al-usri yusra, which is di mana ada kesulitan di situ ada kemudahan gitu. Dari situ saya nggak percaya bahwa ada pembawa sial, karena menurut saya ya kalau kita percaya pada Tuhan maka sebenarnya ya semuanya diberikan bersamaan gitu. Iya. Gitu. Kesulitan dan kemudahannya diberikan bersamaan gitu. Betul sih. Ini memakai logika, tapi logika yang sudah tertulis dalam agama. Bukan tersirat tapi tersurat. Tuhan sudah menuliskan itu. Itu jauh lebih oke dibanding orang, enggak, gue nggak percaya pembawa sial nggak ada. Kita jatuh aja itu sebenarnya kesialan yang tapi kecil. Betul. Terus kita kesandung aja itu kesialan. Cuma mungkin Allah kasihnya kecil gitu. Mas Ben, kalau misal dikasih peran lagi nih, mau film horor, adegan apa yang belum pernah kamu lakuin? Horor itu banyak banget, pembunuhan, pembantaian tuh horor. Kamu pengen itu apa sih? Ini kalau disebut di YouTube kena ini nggak ya? Enggak ya. Enggak. Adegannya pengennya adalah adegan makan manusia. Oke. Dia agak ekstrim. jujur ya, sahabat misi saya baru masuk ngeliat mukanya itu bener-bener nyebelin banget dia. Yoi. Judes, jutek, terus kayak orangnya ngeliat tuh dari ujung kaki, ujung kepala gitu. Tapi dia versi laki-laki. Kalau kita biasanya yang julid perempuan, ya. Kalau perempuan kan begitu. Kalau ngeliat orang, kalau dia, iya. Tapi lo cocok, Mas Ben. Iya kan. Coba Cocok. gini lah. Cocok kalau tuh, kan? Gini kan. Bener, muka-muka bengis, tau nggak? Kayak cocok. Pernah jadi pemeran yang jahat? Hampir selalu ya. Hampir selalu dengan Kayaknya muka. kayak gini tuh kayak selalu dikasih. Justru malah di perempuan pembawa sial ini aku bisa bilang untuk pertama kalinya aku dapat karakter yang bukan antagonis. Bukan. Jadi untuk pertama kalinya. Jadi aku merasa sangat berterima kasih pada Mas Nugro sekali dikasih kesempatan untuk kasih main karakter ini gitu. Karena saya sering lihat kamu kalau lagi nonton di Netflix tiba-tiba ada muka kamu, saya udah tahu. Kan kita riset juga kan. Iya. Siapa yang akan datang jadi narasumber di sini. Kenapa sih pemeran dia nggak ada gitu yang enak-enak kamu? Yang manja, yang laki-laki perkasa dilindungi perempuan banyak, dilendotin kan. Kayaknya enggak ya. Berarti kepengennya itu. Pengennya itu. Tahap kamu udah ekstrim juga ya. Ya karena mungkin pengen explore yang nggak nanggung gitu teh. Jadi ya sekalian aja lah yuk nyari sesuatu yang jauh banget gitu. Kalau terutama dalam ruang horor ya. Dulu sempat di casting jadi satu karakter yang kita semua tahu kasusnya, tapi sayangnya tidak lolos. Jadi kalau dapet tuh, sayang tidak. Nanti ada. Insya Allah. Pasti. Insya Allah. Bismillah kan Insya Allah. sebagian dari dijabahnya ini karena doa. Betul. Lu cita-cita dulu. Nah kalau Mas Ben, di karakter ini tuh yang paling menonjol di perempuan pembawa sial itu apa sih kamu? Karakterku yang paling menonjol adalah cintanya yang tulus sama si Mira.
Saya penasaran sih. Iya Jadi kan? Mira itu gimana sih sosoknya? Itu. Terus berarti kamu yang dapetin si Mira ini kan? Iya. Iya kan, kurang kamu yang lebih. dapetin. Apes banget ya dia. Gimana ya? Kan nggak mungkin diblas di sini, kalian Iya, nggak jadi nonton. Nah, betul. aku mau kasih satu semangat pertama nih untuk sahabat mistis. Kenapa sih sahabat mistis atau semua orang yang ada di Indonesia harus menonton Perempuan Pembawa Sial? Karena menurutku pertama ini adalah film horor keduanya Fajar Nugros setelah Inang kemarin. Dan menurutku film ini itu menarik karena dia ya itu tadi mengcombine antara bahulawean, mitos tradisional dengan cerita tradisional, Iya. bawang merah dan bawang putih. Nanti teman-teman akan tahu kalau udah nonton bawang merahnya siapa, bawang putihnya siapa. Tapi Mas Nugros meramunya sedemikian rupa jadi kita nggak ngeh banget bahwa oh dia bawang merah, oh dia bawang putih ya. Itu jadi justru menariknya di sana. Sama kayak Inang. Inang Ya, yang Inang. dimainin Naysila Mirdad. Betul. Sumpah aku suka banget film itu. Jadi Karena mainnya ada ya gitu. penjual nganuin janin tumbalnya lewat telepon. Ah sumpah itu keren banget. Jadi ceritanya menarik. Nah kebetulan nih riset yang udah tim cari buat Perempuan Pembawa Sial. Benerkah film ini menang di Festival JAV dalam kategori Best Editing? Iya betul sekali. Jadi film ini sempat diputar di JAV Oke. 2024 tahun lalu dan alhamdulillah kita menang Best Editing Mas Fesdi Anggoro, Mas Mamat. Itu udah menang di kategori editing. Berarti kan kalian tahu kualitas si film Perempuan Pembawa Sial ini. Jujur kalau udah nyebutin Inang aku suka karena tumbalnya pas dengan banyak cerita orang-orang yang kalau di setiap wetonnya itu ngalamin kejadian yang kesurupan, sakit kan itu pas banget. Tapi di luar nalar semuanya. Betul. Siapa karakter utamanya itu si bapak ini. Itu nggak bisa ditebak. Sumpah. Berarti ini nanti begitu juga. Kurang lebih begitu. Jadi akan ada banyak kejutan-kejutan lah. Jadi ya saya mau ngomong tapi Iya sama. Saya juga pengen nanya mulu. Jadi ya tapi Nggak bisa. Oh kalian nggak boleh lah tahu harus nonton. Nah, iyalah. Kapan tayangnya? Perempuan Pembawa Sial akan tayang tanggal 18 September 2025. Berarti untuk seluruh sahabat mistis, terus semua warga di Indonesia wajib kayak nonton Perempuan Pembawa Sial di seluruh bioskop Indonesia. Nah untuk sahabat mistis semuanya, Perempuan Pembawa Sial ini kategorinya kalian harus tahu di sisi kehidupan kalian itu memang ada yang buruk, ada yang baik. Tapi semuanya jangan dijadiin satu. Kalau kalian memang ngerasa hidup gue sial mulu teh, nah nonton. Kenapa bisa sial? Dan ada menanggulanginya nggak? Cara menyelesaikan masalah itu pasti ada dong. Ada dong. Nah nonton biar tahu. Cuma yang baik-baik carinya ya. Mas Ben, Iya. kita pertanyaan selanjutnya biar orang tuh tahu apa sih yang spesialnya dari Perempuan Pembawa Sial ini. Yang spesial tentu pertama adalah permainan aktor-aktornya dan penyutradaranya Mas Nugros ya. Penyutradaranya oke, ceritanya juga menarik dan cast-nya tuh top notch teh. Jadi secara kualitas tuh ada Rehanun, ada Mas Rosa, ada teman-teman yang lain yang mereka memang ngasih sesuatu dan aku bisa jamin bahwa ketika teman-teman nonton, teman-teman akan bisa percaya bahwa ini bukan dari kisah nyata kan? Antara gitu. Itu sih. Karena emang pemain-pemainnya udah bukan kita bilang junior, ini kebanyakan senior semua. Dan yang bisa ngedalamin karakter. Kalau emang mau nonton fullnya, no bajak-bajak, tidak boleh ngelihat di video yang sudah dibajak, langsung datang aja ke bioskop karena harus menghargai kreasi. Orang sudah ngerekam banyak, lama aktris-aktrisnya main, jadi kalian harus datang ke bioskop di tanggal 18 September. Oke, Mas Ben, kita lanjutin. Oke, gimana? Selain Perempuan Pembawa Sial, kita keluarin dulu nih, pindah ke sini. Mas Ben sendiri punya nggak sih pengalaman pribadi yang berbau mistis atau horor? Ada beberapa. Salah satu yang tiba-tiba muncul di kepalaku adalah pas zaman-zaman aku kuliah dulu. Jadi aku kuliah di salah satu kampus seni di Jogja. Dan dulu waktu masih mahasiswa baru tuh
Jadi ini agak panjang ceritanya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi Aman kok. jadi pertama kita dipahami dulu bahwa ada denahnya dulu. Jadi ini jurusanku, ada ini jurusan sebelah. Terus ini ada jurusan yang lain gitu. Terus ini di tengah ada lapangan. Kalau aku mau pulang, aku harus lewat jurusan sebelah. Dan di depan jurusan sebelah itu ada serangkaian gamelan, terus ada pendopo. Oke. Jadi waktu itu jam 3 pagi setelah aku latihan, udah beres latihan, terus kita mau pulang. Kebetulan aku tinggal sendiri dan aku pulang sendiri. Aku naik sepeda waktu itu, masih naik sepeda. Pas aku lagi pulang, naik sepedaku, jalan pelan. Dari jurusanku, di pendopo aku ngeliat ada orang lagi nari. Oke. Dan ketika aku Perempuan? lihat, iya, dan pakai full kostum. Oke. Jadi kayak pas aku lihat, dan bagus banget teh narinya. Kayak kalau di seni pertunjukan, kalau di fakultasku itu kan yang jadi perbincangan banyak adalah gimana caranya bikin penonton tuh mau nonton kamu gitu. Dan terkesima Dan lagi. terkesima, ada magnetnya gitu. Tapi di momen itu aku masih di jurusan, aku udah lihat dia, siapa tuh? Dia pelan sekali narinya dan bagus, tapi dia full kostum. Kupikir anak jurusan sebelah lagi latihan aja. Udah deh, aku jalan, naik sepeda pelan, tapi aku terus ngeliat nih. Mataku nggak tahu kenapa aku terus ngeliat dia. Pas, jadi ini pendopo, ini jalan keluar pendopo, ini perempatan yang aku akan lewat gitu. Pas di perempatan itu aku berhenti. Pas aku berhenti, tiba-tiba aku diminta untuk berhenti aja, kayak ada yang bilang untuk berhenti gitu. Terus aku mandek, aku lihat, bagus banget, ada mungkin beberapa detik aku menikmati, terus habis dia nari, dia noleh teh. Pelan nolehnya, nggak ada mukanya. Saya langsung ngambil sepeda saya dan kabur. Rata teh, rata. Tapi kalau aku harus mengenyampingkan semua hal mistis itu ya, bagus banget narinya. Tapi semenjak itu kalau udah jam 3 pagi aku mau pulang dari kampus tuh kayak, ntar ya, jangan pulang dulu ya, agak bareng deh ntar. Beberapa hari setelah itu mestinya bareng ya. Nah ketika aku cerita sama teman-teman, ternyata memang karena gedungnya kan gedung-gedung beberapa tuh gedung-gedung yang udah lama gitu teh. Jadi memang ada penunggunya lah semacam itu. Itu salah satu pengalaman yang aku ingat. Berarti kamu tatapannya sekitar berapa detik itu dia ngeliatin muka dia? Mungkin 5 detik lah teh. Jadi ada freeze-nya aku. Jadi pas dia lagi nari gitu terus dia gini. Gitu. Aku kan masih nggak kelihatan ya. Pas begitu udah tek terus udah kabur aku. Rata, Cok. Rata aja ini. Kabur aku langsung. Itu pucat semuanya atau Langsung udah nggak bisa ngeliat yang mana detailnya. Bener-bener langsung kabur aja dan nyampe kosan udah langsung tutup pintu. Oke. Tenang. Tidur. Bisa tenang? Untungnya bisa. Bisa emang enggak ya? Untungnya bisa. Nah beberapa hari setelah itu juga ada lagi peristiwa-peristiwa. Jadi aku nggak tahu kenapa ya, karena sebenarnya ayah atau ibuku tuh nggak yang peka sekali sebenarnya, tapi somehow ternyata salah satu anaknya cukup peka dan sensitif ya. Cukup sensitif. Berarti setelah itu kejadian ada lagi. Beberapa kejadian, misalnya kita lagi nongkrong di kampus, di jurusan sebelah tiba-tiba ada yang kesurupan dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Wah. Ya kita lagi nongkrong jam 10 malam dia baru datang, temannya baru datang untuk minta tolong, gitu. Tolongin. Oh, oke. Kita datang masuk ke ruangan itu, dia lagi main piano, bagus banget lagi pianonya gitu. Jadi aku sama temanku, ntar dulu ya sebelum tolongin kita nikmatin pianonya dulu ya gitu. Temennya udah kelihatan marah gitu mukanya, bro jangan, ayo diangkat aja gitu. Jadi dia udah basah teh. Jadi kayaknya temennya berusaha untuk ngeluarin dia dengan semua yang dia tahu gitu, udah gini-giniin gitu, dibasah-basahin gitu. Ternyata nggak ngefek, terus pas diangkat berontak. Wow, berontak, dibawa keluar di depan lobi, masih di dalam gedung itu. Aku dengan semua pengetahuanku, karena dulu pernah di pesantren, coba untuk keluarin lah. Dari mulai tarik jempolnya, dari mulai sampai akhirnya dia muntah darah, yang lagi kesurupan tuh muntah darah. Kelamaan. Habis ku tarik beberapa kali, tiba-tiba ini saya tidak berbohong sama sekali, karena tiba-tiba si perempuan itu nyanyi. Lengserungi seliramu tumaku. Nyanyi gitu dia.
Begitu dia nyanyi itu, aku langsung tahu itu dalam siapa. Aku berdiri, aku lari ke kelas yang tadi, piano ku giniin. Cang, 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 cang. Di sana, yang lagi kesurupan, dari gini posisinya. Dari gini. Gua yang lagi main piano, pintu kelas itu, sekedar informasi, pintu kelas itu harus didorong biar kebuka. Ini pintu kelasnya langsung buak gitu. Jadi aku sambil main piano, sini lu, sini. Buak. Ternyata aku ke sana, habis itu udah kebuka, aku ke sana, gimana? Udah Mas, udah keluar. Udah bawa keluar dari gedung. Pas mau dibawa keluar dari gedung, pas aku gini, di ekor mataku ada anjing merinding. Ada putih-putih jalan gini. Set. Masuk ke ruangan itu. Lari ke lorong. Ku lepas, ku kejar dia. Wow, Gak ada, udah hilang. Balik lagi. Apa yang kamu tahu di dalam perempuan itu? Ya Ibu Kunti ya, dengan nyanyiannya ya. Tentunya, karena abis itu, ya itu tadi ada bayangan itu. Dan yang menarik tuh si cewek itu, satu, tidak bisa main piano. Oke. Yang kedua, nggak bisa nyanyi. Gitu. Dan itu suara dia bagus? Bagus teh, bagus, bener-bener. Karena awalnya aku pikir, oh Ling Sirweng itu dari film kali ya, itu segala macam gitu ya. Tapi pas itu terjadi, enggak kayaknya ya, karena itu. Gue boleh buka blazer nggak sih? Ini merindingnya sampai kesini-sini gue. Itu salah satu cerita yang cukup menarik, yang pernah mistis yang pernah aku alami. Satu karena lokasi kampusmu juga gedung lama ya. Terus menyimpan banyak benda-benda jadul juga. Udah kayak gitu, kalau misalnya orang Jawa kan kayak gamelan dan teman-temannya itu seperangkat alat musik itu harus dirawat dengan baik. Ada yang pakai jawennya, dia tahu kan sendiri dibersihinnya gimana, ada tata caranya. Mungkin ada yang enggak, yang biasa aja. Tapi setidaknya pasti ada penunggu di situ yang menyukai tempat itu. Nah kalau lagu Lingsir Wengi, menurut Mas Ben sendiri itu ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Sebenarnya kan itu apa ya istilahnya, senandung, kalau nggak salah senandung yang dibikin sama Sunan Kalijogo gitu, untuk ya memang senandung aja gitu. Tapi entah apakah aku juga kadang-kadang kan aku berusaha untuk, kan aku sangat logis orangnya teh ya. Banget. Jadi ketika aku bahkan ketika kan ini akan spoiler nggak ya? Ini kalau spoiler boleh di ini ya, nanti kamu yang nanti kan ada preview, nanti kamu omong. Jadi karakterku kan hidup dan karakter mati yang aku mainin. Karakter yang aku masih hidup dan karakter yang aku sudah mati. Di karakter yang aku sudah mati, proses pencarianku logis banget. Jadi karena aku juga muncul sebagai hantu di situ, aku harus searching soal, karena aku berpikir bahwa hantu tuh kan in a way imajinasi dari seseorang. Jadi imajinasi orang itu dikumpulin, semua informasi dikumpulin. Itu yang aku pakai untuk karakter ini gitu. Jadi karena aku sangat logis, jadi aku pas denger lagu itu, aku juga mikir lagi, bener nggak ya? Atau karena kalau kita percaya bahwa dunia ini nggak cuma satu dimensi, ada banyak dimensi. Karena itu sudah cukup sering dilakukan, sehingga di dimensi yang lain ngambil itu sebagai, ini gue ambil sebagai representasi biar lu tahu bahwa gue ada di sini gitu. Apakah begitu? Aku juga nggak tahu. Tapi emang lagu Lingsir Wengi itu kan, karena aku bukan orang Jawa ya, itu selalu menjadi karakter hantu perempuan. Iya. Hantu perempuan, tapi aku belum pernah sih Mas Ben. Aku belum pernah dapetin kayak, atau aku sendiri yang kesurupan atau orang lain, atau mendengar lagu itu belum pernah saat real di dunia horor ya, di penelusuran, di lokasi angker belum pernah. Malah yang pernah itu gamelan aja. Jadi aku pertama kali ke Jogja, pertama kali banget ke Jogja. Itu aku penginapannya deket salah satu candi, ya kan candi di sana banyak banget ya. Betul. Aku sebutin nanti takut merusak keindahan candi itu. Jadi ada beberapa lokasi aku yang deket sama candi. Ini yang paling serem menurut aku. Bukan serem sih, kayak pertama kali datang saya syuting, awalnya live dulu, live TikTok, syuting terus langsung meledak gitu, langsung kayak orang kesurupan nggak udah, terus udah. Nah dari malam pertama sampai malam ketiga, setiap jam 2:30 malam aku denger gamelan.
Dan aku selalu nanya sama timku itu banyak yang karena keluarga saya yang ngikut. Jadi rombongan ya. Saya nanya sama keluarga saya, ke kru juga nggak ada yang dengar. Itu aku doang. Aku mau nanya ke siapa karena kan di Jogja aku baru pertama kali saat itu. Cuma banyak yang kayak waktu ketemu sama Om Hao, nggak apa-apa kok Teh. Berarti diterima. Iya, disambut gitu. Iya, karena kan ada badan yang beda. Terus kan pasti datang lagi tirakatin orang buat penyembuhan. Nah, aku belum pernah dengar lengser ungi. Karena dari YouTube aja kita dengar, emang horor sih. Iya, apa karena populer sebagai horor terus jadi orang-orang menganggap horor, aku juga nggak tahu. Tapi ya peristiwa itu kok anggap aja sebagai peristiwa yang memang buatku peristiwa itu serem aja ketika ada orang kesurupan terus kemudian nyanyi lengser ungi itu kayak rasanya pengen kupukul malah sebenarnya, tapi kan dia kesurupan kan, jadi aku lari aja mainin piano. Pernah ada gangguan lagi nggak selain saat itu? Ya paling kayak tindian aja gitu. Pernah beberapa kali. Setan mau ngapain dia nindiinmu? Itu nggak tahu ya, tapi anehnya tindiannya tuh terjadi pas lampu mati, jadi kayaknya aku dibangunin karena untuk tahu bahwa ini lagi lampu mati, karena pas tindian rasanya kayak kamarku penuh dengan poci-poci sampai di tembok-tembok gitu. Di atas. Penuh banget. Pas bangun, apa tadi? Kok mati? Ku cek, mati lampu. Ku buka semua pintunya. Aku kan tipikalnya kalau digangguin, ku tantangin. Iya, kayak tadi. Jadi nggak malah aku sembunyi karena. Tadi dulu. Kalau diganggu, nantangin. Kenapa penari yang nggak ada mukanya nggak lu tantangin, Mas Ben? Nah kayaknya itu ya, di momen itu ya gue kalau cabut malah. Itu sih itu nyata gitu, kayak wah nggak sih. Kalau yang lain kan mungkin either antara aku merasa bahwa dia ada di antara imajinasi atau ada temen, jadi aku masih gitu. Nah kalau itu enggak ya? Itu enggak sih. Mas Ben, sekali lagi ingetin ke sahabat mistis, kenapa harus nonton Perempuan Pembawa Sial? Ini berarti nama fansnya Sahabat Mistis ya? Iya. Pengen gue tonjok dari samping. dia mau ngasih tahu serem bener mukanya. Oke. Sahabat Mistis, jangan lupa 18 September 2025 Perempuan Pembawa Sial di bioskop. Ajak yang lain. Sahabat mistis, kalau saya mukanya kayak kepengen berak begini. Tapi kamu ngajaknya aja serem begini ya. Berarti yang lain harus benar-benar nonton. Sama kayak setiap aku promo, kita pasti ngajak semua teman-teman nonton bareng. Nanti di Perempuan Pembawa Sial, insya Allah ada waktunya kita nonton bareng-bareng. Oke? Jadi ketemu. Nanti gala premiere jangan lupa undang saya ya. Iya. Nah itu nanti ada nobar sama promonya kan? Biasanya di mana? Di kota mana nih nanti? Kalau itu nanti akan di berarti belum tahu. Buat sahabat mistis di kota-kota kalian nanti tunggu kedatangan dari cast Pembawa Sial, Perempuan Pembawa Sial. Oke, buat sahabat mistis semuanya, terima kasih atur nuhun, selalu support channel aku. Mudah-mudahan diisi setiap narasumber itu ada maknanya buat kalian. Ambil sisi positifnya, buang yang negatifnya. Kalau khusus podcast ini, kudu nonton, kudu banget lihat. Biar kalian tahu kalau kesialan dari hidup kalian itu sama nggak kayak di film ini. Terus untuk caranya kayak gimana penyelesaiannya, bagaimana cara pembersihannya, langsung hubungi ke admin saya. Ada admin Ririn, ada admin Sasi sekalian promo. Jadi buat mau ketemu aku, mau penanganan boleh langsung ke Ririn sama Sasi. Buat jadi narasumber, mau promo juga film boleh, itu hubungi ke Nanda, ada di sini nomornya. Terima kasih Mas Ben. Semoga film Perempuan Pembawa Sial membawa rate yang terbaik. Amin. Terus bermanfaat buat yang nonton. Amin. Ada pembelajaran juga buat para penontonnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mistis. Terima kasih.